dalam Kristus. Saya membawakan renungan dengan judul Memulihkan Iman, Menyelamatkan Hidup. Saudara-saudari beriman yang terkasih dalam Kristus, pemahaman atau mengimani kebangkitan Kristus pada awal mula belum sepenuhnya diterima oleh para murid. Kebangkitan Kristus itu membingungkan. Hal itu terlihat dalam bacaan Injil yang kita dengar tadi. Para murid masih ragu-ragu, benarkah sebagai manusia Yesus bangkit dari kubur? Karena pengalaman berabad-abad menunjukkan bahwa manusia mati dan tak pernah ada yang hidup kembali. Keraguan para murid ini digugat ketika pagi-pagi buta Maria Magdalena pergi ke makam dan melihat bahwa batu penutup kubur telah diambil dari makam itu. Kesaksian Maria Magdalena tentang makam terbuka ini disampaikan kepada Simon Petrus dan Yohanes, murid yang disayangi Yesus. Kata Maria Magdalena, Tuhan diambil dari makam dan kami tidak tahu Dia dibawa kemana. Mendengar penyampaian ini, Simon Petrus dan Yohanes berlari ke makam. Tetapi Yohanes berlari lebih cepat sehingga dia tiba dahulu di makam. Yohanes melihat ke dalam makam, ada kain kafan, tetapi tidak masuk ke dalam makam itu. Setelah itu Petrus tiba, ia masuk ke dalam makam melihat kain kafan, tulung kepala terguling dan terpisah dari kain kafan. Dalam nas ini, Simon Petrus tidak secara terang-terangan dikatakan percaya pada Yesus yang bangkit. Setelah Yohanes, murid kesayangan Yesus itu, masuk ke dalam makam, penginjil Yohanes mengatakan, Yohanes, murid kesayangan Yesus, melihat dan percaya. Di sini jelas menggambarkan kepada kita bahwa ketika Petrus melihat kubur kosong, bahkan ia masuk ke dalam makam, ia masih ragu-ragu tentang kebangkitan Kristus. Tetapi Yohanes, murid kesayangan Yesus, ketika melihat kubur kosong, ia masuk, melihat, dan percaya. Simon Petrus bukan tidak percaya kepada kebangkitan Kristus. Ia percaya, hanya tidak secepat Yohanes. Di sini terlihat bahwa iman Petrus akan kebangkitan membutuhkan proses. Petrus memerlukan waktu untuk memulihkan iman kepercayaannya kepada Tuhan. Hal ini terlihat ketika setelah Yesus bangkit, ia memperlihatkan diri berkali-kali kepada para murid dan Petrus sendiri, maka Petrus menjadi percaya. Hal ini diungkapkan dalam Kisah Para Rasul ketika Yesus mengajarkan tentang ketika Petrus mengajarkan tentang kebangkitan. Ia mulai mengajar siapa sosok Yesus Kristus itu. Saat ia meyakinkan Kornelius dan keluarganya untuk percaya dan menjadi pengikut Kristus, Petrus memberi kesaksian kepada Kornelius. Setelah Yesus mengajar dan menyembuhkan orang-orang yang kerasukan setan dengan kuasa Allah, maka ia dibunuh orang, digantung di kayu salib, tetapi ia dibangkitkan Allah pada hari ketiga sesudah wafatnya. Ini luar biasa. Mulanya Petrus bingung dan ragu-ragu, sesudah itu ia percaya dan memulai meyakinkan orang lagi untuk percaya. Kita bilang setelah Petrus memulihkan imannya, ia berani meneguhkan iman orang lain lagi. Sedangkan Yohanes, murid kesayangan Yesus, ketika melihat kubur kosong dan masuk ke dalamnya, ia langsung secara intuitif mengatakan, dia secara intuitif atau membayangkan bahwa Yesus sudah bangkit dari kubur. Mengapa Yohanes cepat percaya? Karena relasi Yohanes dengan Yesus itu secara psikis, emosional, dan secara rohani
sangat dekat dan sangat mendalam, sehingga ia cepat sekali percaya dan mengerti bahwa Yesus gurunya bangkit dari kubur. Bagi Yohanes, Yesus bangkit itu karena semata-mata campur tangan dari Tuhan. Yohanes sangat yakin bahwa kebangkitan melulu kehendak dari Tuhan, bukan urusan manusia. Dengan demikian kita katakan bahwa kebangkitan itu tidak cukup dipahami hanya dengan mata indera, yakni melihat kubur kosong, kain kafan tergeser, tetapi harus dengan mata hati atau dengan iman. Karena itu dalam mengimani Tuhan, orang Katolik selalu memiliki prinsip melihat dan percaya. Melihat itu berarti menyelidiki dengan otak dan kemudian percaya atau mengimani. Fides et intellectu, iman dan budi. Iman dan budi menyelesaikan perkara iman kita. Dalam kaitan dengan APC tahun 2020 dengan tema memulihkan kehidupan, subtemanya bumi sehat, manusia sejahtera. Setelah kita meluruskan iman kita akan kebangkitan, kita juga harus memulihkan kehidupan kita. Terutama kita harus memulihkan satu persoalan yang esensial, persoalan yang menimpa dunia kita adalah memulihkan bumi yang rusak. Kita semua sekarang melihat dengan mata terbuka bahwa alam dirusak secara terang-terangan dengan aneka sampah, aneka limbah, dan kita mengotori dunia. Oleh nafsu dan keserakahan, pohon-pohon ditebang, batu-batu digali, bukit-bukit batu digergaji, sehingga mata air menjadi kotor dan kering. Kita berada dalam bahaya serius. Dampaknya musim berubah, kekeringan atau hujan berkepanjangan, tanah longsor, banjir menjadi ancaman serius bagi manusia. Kita ingat doa-doa kita pada jalan salib hari Jumat lalu, jalan salib Laudato Si. Bila kita tidak berproses atau berjuang untuk mengerti seperti Petrus untuk memahami kebangkitan, maka kita akan membiarkan bumi ini tetap hancur. Tetapi kita punya intuisi yang tinggi seperti Yohanes dengan mengatakan bahwa sampah, limbah, plastik, pestisida, pembakaran hutan, penggalian dan penebangan tanpa ramah lingkungan, kita akan mati karena ulah kita sendiri. Karena itu, kita harus sadar, terutama generasi muda, untuk menyelamatkan bumi ini. Maka bumi akan menyediakan bagi manusia hasil-hasil yang limpah demi kesejahteraan manusia. Inilah satu sisi dari kebangkitan. Untuk itu, kita harus bangkit untuk menyelamatkan bumi kita, mulai di sini dan mulai hari ini. Mudah-mudahan